Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul di Pedukuhan Sekendal untuk menghadiri sosialisasi kepemudaan dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati Ibu Ika Damayanti, anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati Mas RM Hening Hutomo Putro. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Mas dan Mbak peserta sosialisasi kepemudaan yang diadakan oleh Balai Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempersingkat waktu untuk mempersingkat waktu kita langsung saja langsung ke dari Balai Pemuda Olahraga nih, karena nanti bisa disampaikan program dari BPO dari Bu Rini. Matur nuwun Mas Dae. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu, Mas-mas, Bu Ika Damayanti yang terhormat, Mas Hening serta Mas Dae. Tiada henti puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk bertemu bersilaturahim dengan Bu Ika. Dan ini nanti programnya disampaikan ke putra-putra panjenengan, karena kegiatan di kami itu untuk yang berusia 16 sampai 30, dan tentu saja nanti untuk program di atas 30 tahun monggo nanti koordinasi sama Bu Ika Damayanti. Saya khusus menjelaskan untuk program kepemudaan di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Balai Pemuda dan Olahraga ada beberapa program. Di antaranya ada program pemuda pelopor. Kemudian ada program pemuda pelopor. Pemuda pelopor itu kangge pemuda yang mampu mempelopori lingkungan sekitarnya. Ada beberapa bidang. Nah, untuk mas-mas yang ada di sana itu bisa mengakses program pemuda pelopor. Kalau bisa nanti memberikan edukasi kepada teman-temannya di bidang pendidikan, kemudian di bidang sumber daya alam, kemudian di bidang pariwisata, kemudian di bidang agama dan sosial budaya, kemudian di bidang pangan. Itu bisa nanti mengajukan proposal kepadanya pemerintah kabupaten kota, karena seleksi pemuda pelopor itu merupakan seleksi berjenjang melalui kabupaten kota. Kemudian kami ada juga program Paskibraka. Perso Paskibraka sik nyerek gendera niko. Niko sing tingkat provinsi itu proses seleksinya ada di tempat kami, Balai Pemuda dan Olahraga. Kemudian untuk kabupaten kota itu ada di Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Kota. Mungkin ada yang putranya nanti berkeinginan menjadi paskibraka, monggo saja, karena saat ini paskibraka itu pun cukup bagus prospeknya, karena untuk daftar TNI Polri nanti akan ada jalur VIP katanya begitu, karena paskibraka itu nanti ditangani oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan Keamanan, kemudian Kementerian
Kementerian Perindustrian juga, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti akan banyak jalurnya melalui Paskibraka itu. Kemudian ada program juga pertukaran pemuda, itu ada yang pengen antar provinsi, ada antar negara juga ada. Kemudian ada program beasiswa berkelanjutan bagi pemuda, itu nanti bisa diakses melalui dinas kabupaten kota. Setiap tahun program itu ada di tempat kami dengan jumlah bantuan beasiswanya 10 juta yang sudah mahasiswa, jadi lulus SMA. Sementara kalau di dinas pendidikan ada juga program beasiswa, itu untuk pelajar SMA, SMK, itu ada juga kartu cerdas juga ada. Jadi monggo silahkan diakses program yang ada di kami. Kemudian ada juga program sertifikasi untuk keahlian, itu ada di BLPT, itu tempat kami juga, UPT dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada program kewirausahaan pemuda. Program kewirausahaan pemuda ini ada beberapa. Ada sentra pemberdayaan pemuda. Jadi kalau di sini ada kelompok usaha, bisa nanti ikut program sentra pemberdayaan pemuda, bisa. Di sini misalnya ada perpustakaan, nanti bisa ikut sentra pemberdayaan pemuda juga bisa. Ada remaja masjid, bisa juga ikut sentra pemberdayaan pemuda. Karena ada beberapa bidangnya ada bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang seni budaya ada, monggo silahkan. Bidang usaha kewirausahaan juga bisa. Kemudian ada sosialisasi sentra kewirausahaan pemuda. Ini nanti mengerucutnya pada lomba sentra kewirausahaan pemuda yang akan kami laksanakan pada bulan Oktober ini tanggal 19. Jadi monggo kalau di sini ada sentra kewirausahaan, misalnya sentra gula semut, bisa itu nanti masuk, silahkan. Misalnya ada dari yang produksi, kemudian ada yang distribusinya, kemudian nanti ada yang pengepaannya, itu sudah sentra, monggo silahkan. Usahanya itu berbagai macam boleh. Nanti mengajukan proposal ke Balai Pemuda dan Olahraga, kami terima paling lambat hari Jumat besok. Cukup besar hadiahnya, 126 juta. Tapi untuk juara 1 sampai dengan juara harapan 3. Tapi saya pikir pemuda-pemudi di sini tentu yang diharapkan bukan pada hadiahnya, tetapi bagaimana mengasah kompetensi di sana. Karena nanti di sana, di dalam lomba itu akan ada banyak narasumber. Narasumbernya ada dari BPD, untuk bagaimana nantinya diarahkan setelah lomba itu dapat bantuan KUR atau CSR dari BPD, dari perbankan BRI, itu kami kerjasamakan. Kemudian dari LSM juga ada nanti untuk tim jurinya, bagaimana pengembangan usaha dari yang mereka itu berhasil menang. Jadi nanti akan ada tambahan kemampuan, keahlian dari teman-teman yang mengikuti lomba. Kemudian ada pelatihan pemuda di kantong kemiskinan. Ini ada tahun kemarin di Kokap dan bukan di Kokap, sama kalau yang ada tahun ini itu ada di Gunung Kidul, ada di Pelayan dan Saptosari. Kemudian ada di kegiatan terakhir yang saya sebutkan, pelatihan pemasaran online. Nah, kegiatan ini pelatihannya 5 hari, peserta dapat fasilitas kuota, kemudian dapat fasilitas laptop. Monggo nanti kalau mau diakses, satu kelompok 3 orang, kemudian 3-3-nya dapat laptop,
harapannya dengan usaha itu akan bisa mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda, kemudian meningkatkan pendapatan pemuda melalui kewirausahaan dengan memasarkan secara online. Prosedurnya berikut Bu, prosedurnya mungkin damel proposal, kemudian disampaikan ke Bu Ika Damayanti. Setelah itu nanti Bu Ika Damayanti beserta kru yang akan mengupload di SIPD, dan kami hanya menerima daftar pesertanya saja dan proposal yang sudah jadi. Kemudian nanti setelah pelatihan teman-teman pemuda mendapatkan bantuan laptop, mengisi NPHD, kemudian tanda terima, dan laptopnya tentu saja bisa dibawa pulang. Jadi monggo silahkan nanti diperdalam lagi materi tentang pemasaran online itu sama Bu Ika sama Mas Heming. Terus daerah ini Semendal, Sekendal yang ngawurnya Sekendal mau dapat berapa proposal Bu gitu, nanti diperdalam, monggo silahkan. Saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman pemuda yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatannya nanti berjalan dengan lancar, sukses. Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini bisa tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siang, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita diskusi dan juga pemaparan, kita yel-yel rumian ya Bapak Ibu ya, nah, biar lebih semangat, biar kelihatan kalau kita habis makan siang walaupun belum gitu. Ya, saya kalau bilang semangat siang gitu, Bapak Ibu jawabnya siang luar biasa, katakan ya. Baik, semangat siang. Siang luar biasa. Sekali lagi kurang semangat. Semangat siang. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Konsah berarti sudah dianggap makan siang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu, terutama tadi Bu Rini dan juga tim dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Pak Dukuh Sekendal, yang saya hormati Pak RT, RW, perangkat pedukuhan, kemudian juga mungkin ada perwakilan dari Kelurahan Hargo Tirto atau yang mewakili. Yang saya hormati Niko dalemipun Pak Triyono, yang saya hormati Pak Triyono beserta keluarga, Om Parto ini juga hadir, Mas Bambang ini juga, beliau ini yang ngomong saya dari kecil. Dan Mas Eko dan juga tim. Yang saya hormati juga Mas Hening Hutomo Putro, RM Hening Hutomo Putro, nanti tidak saya kualat nih saya sebut Raden Mas ya. Dan juga yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu, adik-adik, Mas Mbak yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Baik Bapak Ibu, senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa. Saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, bersilaturahmi dalam acara sosialisasi kepemudaan. Dan acara ini diselenggarakan oleh Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak kenal maka tak sayang, Mbak Billy sudah ada yang mengenal saya, tapi mungkin juga sering masih jarang sekali bertemu. Untuk itu perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti Fatma Negara. Saya ini adalah wakil Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada di sini, yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya diberikan amanah di Komisi D
ya, komisi yang membidangi tentang kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya mereka ada pendidikan, ada kesehatan, ada kebudayaan, dan masih banyak lagi. Dan alhamdulillahnya bidang-bidang yang ada di komisi D ini adalah bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Saat ini saya juga diberikan amanah di Badan Anggaran. Badan Anggaran mereka adalah badan yang membahas tentang anggaran pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada siang hari ini sebetulnya acara sosialisasi ini tujuannya apa? Kami ingin sekali memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan dorongan dan juga support bagi terutama untuk pemuda dan pemudi yang ada di dusun Sekendal. Supaya apa? Supaya para pemuda ini memiliki kontribusi yang nyata bagi pembangunan, terutama untuk pembangunan keberlanjutan. Dan kurang lebih Agustus, September, Oktober, 2 bulan yang lalu itu kita belum lama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, 17 Agustus, dan insya Allah nanti 1 bulan lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan Nasional. Biasanya kalau ada hari-hari besar seperti itu, setiap wilayah pasti memiliki event-event atau juga kegiatan-kegiatan untuk memeriahkan hari besar tersebut. Terus nggak? Nah, saya lihat belakangan ini Bapak Ibu, beberapa tahun ke belakang sampai saat ini saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh ini sekarang sudah mulai banyak sekali memberikan ruang, memberikan waktu untuk anak-anak muda menjadi pengurus untuk event-event tersebut. Nah, tadi ya, jadi biasanya bapak-bapak ini menjadi pembina, pembimbing, atau mungkin apa ya, penasehat, sehingga nanti yang melaksanakan atau mengelola event-event tersebut ini sekarang lebih banyak untuk anak-anak muda. Di Sekendal nggak tahu apa betul? Nah, saya melihat artinya apa? Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh ini sudah mulai paham bahwa PR kita, tugas kita itu sangat berat. Yaitu apa? Tugasnya adalah menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak muda, kepada generasi muda. Untuk apa? Supaya mereka itu memiliki kontribusi yang nyata kepada pembangunan masyarakat. Dan harapannya juga manfaatnya ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, ini sesuai dengan visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022 sampai 2027. RPJMD ini kok rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu ada 5 tahun tertuang di situ. Salah satu fokusnya apa? Salah satu fokusnya adalah percepatan pengentasan kemiskinan. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah kita melihat data yang ada di data kemiskinan daerah istimewa, Kabupaten Kulon Progo itu adalah kabupaten termiskin se-daerah istimewa Yogyakarta. Dan lebih ekstrim lagi, ternyata setelah saya lihat data Kecamatan Krukap dan Kecamatan Pengasih menika nggih termasuk kecamatan miskin ekstrim yang ada di DIY. Saya jujur kaget karena saya tadi kesini itu rumahnya udah luar biasa, betonisasi semua ya. Tadi yang bangun-bangun udah mulai banyak, sudah mulai ada yang lantai 2. Ini kok iso kita itu masuk statusnya masih miskin ekstrim. Nah, ini kita belum tahu ini kenapa ini. Ada lagi nih yang mencengangkan. Ada yang tahu nggak ODGJ? ODGJ sudah tahu? Oke. Ternyata Kabupaten Kulon Progo itu juga ODGJ tertinggi di Kabupaten Kulon Progo. Oke. Ada lagi yang mencengangkan, tidak hanya tertinggi di DIY ya. Nah, ternyata Kabupaten Kulon Progo ini ODGJ tertinggi nomor 2 di Indonesia. Ini jangan-jangan nanti habis ini pada cek kejiwaan semua ya. Enggak ya. Insya Allah kita semuanya sehat walafiat ya. Nah, ini PR-nya tuh luar biasa banyak. Di samping ada anak-anak muda tadi yang sudah dibuat supaya partisipasinya dalam pembangunan itu bagus,
mereka aktif, mereka juga sudah mulai banyak yang kritis ya. Sampai sekarang itu kan ada istilah bagaimana anak muda itu bisa berani bilang tidak gitu. Karena anak-anak muda itu kan biasanya kita dulu mengajarkan j kata j kepanggih kata j. Tetapi sekarang mulai pola pikirnya mulai kita rubah. Bagaimana supaya anak-anak muda itu berani berkata tidak. Tidak itu nggak cuma asal-asalan tidak, tetapi juga tentu saja dia harus punya konsep yang lebih bagus, konsep yang lebih brilian untuk yang sifatnya lebih visioner untuk pembangunan masyarakat. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan visi dan misi gubernur. Nah, ini kemudian apalagi pemuda itu sekarang harus punya daya saing. Ini yang paling penting. Beberapa kali alhamdulillah dan juga insya Allah nanti ke depan di Hargo Tirto ini, kalau tadi disebutkan Om Parto, nanti di 2024 itu nanti akan turun aspirasi masyarakat sebanyak 1.014 juta untuk 2024 dari aspirasi saya ya. Itu kebanyakan masih bersifat pembangunan infrastruktur. Nah, ini yang pengen kita kejar terus itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena apa? Sekarang itu daya saing itu sangat diperlukan. Kita itu perlu anak muda yang punya daya saing gitu. Nek teniki mungkin pariwisata mulai digalakkan ya wis do pinter kudune pinter bahasa Inggris. Nah, salah satu indikasinya ya. Kemudian yang kedua, anak-anak muda yang kita perlukan juga itu adalah anak-anak muda yang tangguh dalam segala kondisi. Kemarin kita ada pandemi COVID-19, kita nggak tahu nanti ke depan ada pandemi apa lagi. Kita berharap anak-anak muda yang sekarang ini sudah akan siap dalam kondisi apapun. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu namanya generasi strawberry. Atas generasi strawberry ini ulah kok. Strawberry itu bagus, cantik, merah gitu ya. Tapi nek tiboi langsung melenyap. Jadi kalau kita lihat packagingnya atau fisiknya itu kayaknya kokoh gitu, tetapi ternyata ketika dia dihantam oleh kondisi-kondisi, akhirnya dia gampang melenyap alias kurang tangguh gitu ya. Jadi memang yang kita perlukan adalah anak muda yang kritis, yang punya daya saing dan juga tangguh. Nah, kami menjadi bagian dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta itu juga tidak cuma opo, ayo wes sing pinter, ayo wes sekolah sing pinter, ayo sing kritis, ayo sing bla 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 bla. Kita juga punya kebijakan untuk bisa memfasilitasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini beberapa program yang kita miliki. Monggo. Dari misalnya apa? Dari fungsi legislasi ya. Nah, ini kita langsung fokus ke arah wirausaha. Sekarang nggak usah anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kekuatan finansialnya misalnya bahasanya orang cecekel, pede apa mboten? Nggih, mboten nggih. Ketika kita itu siap dan kuat secara finansial, cecekel lah bahasanya dompetnya ana isine. Kita tuh mau ngomong sama siapa saja, berhadapan dengan siapapun, pede nggih, gitu. Nah, artinya apa? Selain kita juga andil dalam pembangunan, mari kita juga bangun diri kita supaya kita punya jiwa wirausaha mandiri. Salah satunya adalah dengan UMKM. Nah, dan arah dari sosialisasi ini adalah itu. Jadi pada intinya kita misalnya gini, dari fungsi legislasi ya, kita sudah punya kebijakan, misalnya contoh seperti Perda nomor 8 tahun 2011 nih, perda yang membatasi pusat perbelanjaan, toko modern ya sekarang mungkin sudah ada Tomira ya, tapi kan masih banyak Indomaret, Alfamart yang memang belum tergabung. Nah, itu kita sudah punya di seluruh DIY karena Tomira itu yang punya cuma Kulon Progo gitu. Nah, sudah ada perda yang membatasi adanya toko-toko modern dan juga pusat perbelanjaan, sehingga apa? Sehingga itu bisa memperkuat UMKM yang ada di masyarakat. Contohnya itu. Kemudian melalui fungsi anggaran, nah ini hampir sama seperti yang disampaikan oleh Bu Rini tadi. Kita banyak sekali program. Kalau pembangunan infrastruktur sudah oke ya, nanti Bapak Ibu sudah paham lah, ada PSU, ada padat karya. Silahkan nanti kalau memang masih mau mengajukan, monggo silahkan nanti disampaikan atau diajukan. Kemudian untuk pelatihan, nah ini kalau untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga itu yang biasanya mereka miliki adalah pelatihan digital marketing dan juga ada sosial wirausaha ya Mas ya,
program wirausaha mandiri. Nah, untuk pelatihan digital marketing misal begini, Bapak Ibu di sini misalnya punya produk gula semut, ya, punya produk gula semut, tapi Bapak Ibu itu bingung, lihat masaknya kepiye. Misal mau belajar tentang digital ya juga mungkin butuh waktu yang lama ya. Jadi menghabiskan waktu, harusnya Bapak Ibu itu fokus untuk membuat produk yang bagus, tetapi tetap harus belajar tentang pemasaran. Nah, ini bisa sebetulnya sinergitas ini yang kita perlukan. Misalnya Bapak Ibu sudah fokus ke produknya, nanti yang anak-anak muda mungkin melalui Karang Taruna dan lain-lain itu bisa mengakses pelatihan digital marketing. Jadi nanti diajari caranya memasarkan produk itu bagaimana. Karena sekarang kalau misalnya kita memasarkan produk melalui media digital itu sangat jauh lebih mudah Bapak Ibu. Pun boten perlu nyewa ruko gitu. Tidak perlu buka toko atau buka warung dari pagi sampai sore. Ini mah bahkan dengan mager aja, kalau anak zaman sekarang itu bahasanya generasi mager gitu. Jadi utak-utik HP sambil tiduran itu masih tetap bisa produktif. Karena apa? Karena ini yang namanya kita jualan melalui media digital itu ya tidak terpaku pada waktu, gitu. Kapanpun, dimanapun, 24 jam itu kita bisa jualan. Misalnya melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, ini di DIY ini ada yang sudah difasilitasi oleh Dinas UMKM. Namanya Sibakul. Nah, tetapi syaratnya produk-produknya itu sudah harus ada PIRT, kemudian sertifikat halal, haki dan lain-lain sebagainya. Itu nanti bisa dibantu melalui Sibakul. Ini kira-kira yang mau disasarinya apa nih kalau di sini? Untuk yang usia 30 tahun ke atas banyak. Misalnya di sini fokusnya pertukangan, itu juga ada. Untuk ibu-ibu yang mau fokus ke produk makanan, pelatihan pengolahan makanan menika nggih wonten. Pelatihannya selama 1 bulan, niku sebulannya wis dikei sangu gitu, sudah dikasih sangu setiap harinya. Nek di total itu mungkin sebulan itu bisa dapat 2 juta dipotong pajak per orang. Kemudian nanti diajari kalau pengolahan makanan ya pengolahan makanan, kalau pertukangan fokusnya pertukangan kayu, nanti diajari pertukangan kayu. Nanti di akhirnya nanti masih diberikan peralatan yang untuk menunjang bidang tersebut. Itu beberapa contoh pelatihan-pelatihan yang ada di kami. Gitu. Terus apa lagi ya? Saya kira nanti kita malah sambil diskusi ke Pak ya. Kira-kira nanti potensi-potensi apa yang mau diunggulkan di Dusun-Dusun Kendal ini. Jadi intinya pelatihan-pelatihan yang ada di provinsi itu banyak sekali, tergantung Bapak Ibu potensinya atau yang mau difokuskan apa. Ngaten nggih Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya kami ini hanya fasilitator, kami hanya memberikan stimulan untuk Bapak Ibu, tetapi yang justru yang paling penting itu adalah kemauan, keinginan dan kegigihan Bapak Ibu nanti dalam misalnya pengen UMKM ya UMKM-nya gitu nggih. Jadi kita hanya fasilitator saja. Ngaten nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja monggo Mas Ling. Matur nuwun Mas Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Teguh Sekendal, yang saya hormati Ibu Ika Dana yang di Negara, serta Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Tadi sudah dikenalkan ya. Saya nambahi mawon, saya staf fraksi Partai Gerindra DPRD DIY, staf Ibu Ika. Jadi tugas saya, keseharian saya mendampingi Ibu Ika berkegiatan di masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini sama Bu Ika terkait program-program yang ada di BPO maupun dari ODD lain. Sosialisasi kepemudaan ini bertujuan untuk di masyarakat agar tahu bahwa di BPO itu ada program yang namanya pemasaran online. Jadi pemasaran online itu khusus untuk pemuda di usia 16 sampai 30 tahun. Jadi mungkin kalau bapak ibunya berminat mungkin bisa mengajukan putra putrinya nanti. Nah, program itu nanti itu kelompok 3 orang.
3 orang itu nanti mendapatkan 1 laptop satu-satu begitu. Nah, untuk teknisnya seperti biasa, nanti proposal, cap stempel kelompok, RT RW, atau mungkin ada stempel Pak Duko, kemudian sampai kelurahan begitu. Nah, selain itu juga ada program-program yang menarik di OPD lain, itu malah dapat alat-alat, dapat sangu juga. Nantinya pelatihan itu namanya mobil training unit yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, nanti itu kalau itu usianya di atas 30 bisa. Nah, monggo nanti Bapak Ibu yang berminat ada pelatihan las, bengkel, tata rias, salon, masak, itu ada. Nah, nyambung yang pemasaran online tadi, di pemasaran online tadi, di pelatihan itu akan diajari cara memasarkan di media sosial seperti mungkin Shopee, Tokopedia, Marketplace, dan juga nanti akan diajari cara mendesain entah itu branding produknya atau kemasannya. Nah, itu nanti di pelatihan itu selama 5 hari akan diajari dari dosen Amikom. Jadi BPO bekerja sama dengan Amikom menyelenggarakan pelatihan yang namanya pemasaran online. Nah, mungkin kalau ada produk-produk yang asli dari sini, seperti mungkin kalau tadi di Keji itu tadi ada. Sebenarnya dari 2019 itu selama saya mendampingi Bu Ika itu, dari Kulon Progo belum ada yang mengakses program pemasaran online. Jadi, makanya BPO dengan mengadakan kegiatan ini sebenarnya untuk mempromosikan program tersebut. Jadi mungkin nanti setelah ini mungkin untuk 2025 mungkin harapannya ada dari Sekendal ini yang mengajukan proposal kegiatan pemasaran online. Banyak banget sebenarnya manfaat untuk BPO ini, karena memang saya juga lahir dari Karang Taruna. Alhamdulillah saya pengurus, jadi anggota-anggota saya juga beberapa saya ikutkan program itu juga bermanfaat, karena ada yang punya usaha jualan baju, jualan makanan. Nah, mereka senang dapat laptop, kemudian dapat ilmu cara mendesain grafis, cara mendesain gambar produk, mau mendesain banner dan sebagainya. Itu sangat bagus untuk terutama pemuda yang baru merintis sebuah usaha. Itu ikut program itu sangat bermanfaat sekali. Selain itu juga kalau di Dinas Tenaga Kerja itu ada pelatihan desain grafis, itu juga menarik untuk pemuda-pemudi. Jadi nanti outputnya nanti dapat printer, laptop, dan juga alat bahan seperti cutting, kemudian nanti mug, cara nyablon topi, kaos, kemudian nanti dapat ada jenjang berikutnya. Jadi nanti beberapa dari kelompok akan diambil untuk ikut lomba di tingkat nasional oleh BLKK gitu. Nah, mungkin di Sekendal ini ada buah unit usaha juga, itu juga bisa mungkin terkait PIRT atau terkendala dengan sertifikasi halal. Itu juga di program Bu Ika itu ada. Seperti mungkin kalau punya produk atau hasil kerajinan butuh sertifikasi HAKI, itu juga ada. Nah, nanti mungkin karena tahun ini sudah habis kegiatannya, mungkin bisa mengakses untuk tahun 2024 gitu. Nah, selanjutnya terkait kepemudaan itu tadi, harapannya dari BPO juga dari Bu Ika nanti, dari Sekendal ada yang mungkin tadi ada yang bisa ikut pemuda pelopor. Nah, link atau jaringan mungkin siswa-siswa yang berprestasi nantinya bisa diikutkan oleh BPO untuk menjadi personel paskibraka begitu. Nah,
nanti petugas yang dari BPU itu nanti akan tampil di Gedung Agung. Jadi yang dilatih BPU itu nantinya akan dilatih di Gedung Agung. Nah, itu menjadi poin plus kalau misalnya putra-putri Bapak ingin melanjutkan ke TNI, Polri ataupun menjadi ASN, itu sangat bermanfaat sekali jika bisa ikut kontribusi menjadi paskibraka di 17 Agustus seperti itu. Ya. Mungkin nanti dilanjut diskusi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kepada saya, Ibu Ika yang saya hormati dan semua tim yang berkesempatan hadir di tempat ini di Sekendal, Harga Kabupaten Progo. Langsung saja dari yang disampaikan Ibu ini tadi, mohon maaf saya datangnya terlambat. Terus disampaikan sama Ibu Ika dan Bapak Hening. Saya tertarik mengenai pemasaran online ataupun melalui kegiatan training mobile tadi. Nah, itu informasi lengkap yang bisa diakses ataupun bisa saya peroleh itu kira-kira melalui mana gitu loh. Misalnya saya harus lihat link apa, atau saya mencari di webnya mana yang di sana itu tersedia apa aja syaratnya, terus apa yang harus saya penuhi, terus siapa saja yang mungkin bisa dan tidak bisa gitu. Takutnya misal saya masih 17 tahun plus kan berarti masih bisa gitu kan. Saya berminat buat yang pelatihan 5 hari tadi, ternyata ada kendalanya bahwa pamong tidak bisa ataupun keluarga pamong tidak bisa atau apa seperti itu kan. Jadi minta tolong nanti kita diberikan apa ya, kawasannya itu loh, misal harus diakses di web apa, atau kalau dari awal tadi kan dari BPO ya, pemuda dan olahraga itu kan mungkin dari sana ada, kalau dari Dipnakernya di sana ada seperti itu. Saya tuh kemarin waktu ke Sentul itu saya lihat yang pelatihan yang 1 bulan itu, tapi saya ya baru lihat secara sekilas gitu loh apa aja yang dibutuhkan itu. Jadi minta tolong kalau itu bisa disampaikan apa aja, terus mesti seperti apa aja nanti, biar semoga teman-teman Bapak Ibu semua ataupun adik-adik semuanya di Sekendal ada yang dapat berminat dan hingga mampu lolos untuk mengikuti. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya kemarin sudah ada realisasi di Kelurahan Hargowilis Meninggal Karang Taruna Bima. Itu belum lama sekali mereka kemarin juga mengakses pelatihan mobile training unit yang bidangnya itu adalah desain grafis. Waktu itu pelatihannya dilaksanakan di kebun duren yang di pinggir Waduk Sermau Niko. Itu juga kalau pengen jalan tol cepet langsung nanti ngobrolin sama Om Parto, karena kita koordinator di lapangan yang untuk Hargo Tirto ini untuk seluruh program itu kita 1 pintu itu nanti sama Om Parto. Tapi kalau link-link pengen cari link-linknya, karena gini, ini namanya kesejahteraan masyarakat itu kan bukan tugas satu sektor saja ya. Jadi itu sifatnya lintas sektor. Misalnya mobile training unit tadi yang mengadakan adalah Dinas Tenaga Kerja. Beda-beda di Snaker Trans. Terus yang ini tadi BPO. Jadi mungkin bisa dilihat di link-linknya. Tetapi sebetulnya nanti kalau pengen cepat, nanti langsung ngobrol sama Om Supar. Jadi saya juga mau menginformasikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik nih. Jadi nanti kalau memang pada hari ini ada aspirasi yang masuk, silakan. Tetapi nanti untuk aspirasi yang masuk saat ini realisasinya di tahun 2025. Karena yang 2024 sudah close, sudah ditutup, sudah diketok ya. Jadi 2025. Ini paling lambat akhir tahun ini, Desember ini proposal sudah harus masuk. Karena nanti takutnya kalau proposal telat 1 bulan saja, misalnya proposal masuk di Januari, itu nanti masuknya sudah di 2026. Jadi nanti monggo nanti langsung ngobrol teknis dengan Om Parto. Om Parto itu sudah punya proposal, contoh proposalnya, terus nanti harus kemana-mana, nanti beliau nanti yang akan mendampingi. Di acara pada siang hari ini untuk sosialisasi kepemudaan,
Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak karena sudah meluangkan waktu untuk datang di acara sosialisasi kepemudaan. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika banyak salah kata. Kemudian akhir dari saya dan selamat pulang kembali ke rumah, semoga selamat dan sudah ditunggu sama keluarga. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda-pemudi Sekendal. Jaya.